Seni gerejawi khususnya dalam minggu ini, apresiasi budaya tanah Papua, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mari kita berdoa. Sentuh kami dengan firman-Mu ya Allah, agar kehidupan yang kami jalani adalah hidup menurut kuasa firman Tuhan. Kami dituntun oleh hikmat Tuhan untuk kami boleh dibarui selalu, mengajarkan kami untuk hidup takut akan Tuhan di dalam ketaatan, mengajarkan kami untuk menyaksikan kasih dan karya keselamatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dengan sesama, mengajarkan kami untuk membagi hidup kami dengan setiap perbuatan baik yang kami lakukan untuk orang lain. Tuntun hamba menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah jadi seturut kehendak Tuhan dalam kuasa kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, Kolose 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
selama-lamanya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, 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 pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Temukan hikmah untuk pembaruan hidup. Surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di kota Kolose ditulis dari penjara. Ketika Rasul Paulus ada di tengah-tengah kehidupan jemaat di Efesus. Surat ini berisikan keprihatinan Rasul Paulus kepada kehidupan orang percaya di kota Kolose. Surat ini merupakan nasihat dan himbauan kepada orang percaya di kota Kolose untuk boleh bertahan di dalam pengajaran berdasarkan Injil Kristus dan mampu untuk membedakan ajaran-ajaran sesat yang pada waktu itu mempengaruhi kehidupan jemaat, kehidupan orang percaya, untuk tetap percaya, bertahan teguh pada pengakuan imannya. Hidup adalah pusatnya pada Kristus yang telah bangkit, yang menyatakan keselamatan di dalam kebangkitannya bagi setiap orang percaya yang hidup di dalam Kristus. Kurang lebihlah itu bagian yang disampaikan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus untuk orang percaya di kota Kolose? Yang pertama dikatakan semua orang percaya harus mampu atau mau menyatakan kehidupan imannya dengan menaruh pikirannya kepada Kristus. Belajar untuk memikirkan apa yang ada di atas, bukan yang di bumi. Itu kata firman Tuhan. Artinya yang mau dikatakan jelas di sini atau nyata bagi kehidupan orang percaya masa kini, kalau yang hidup di dalam Kristus dan telah dimenangkan melalui kebangkitannya dari kematian, mengarahkan hidup harus sepadan dengan apa yang telah Kristus nyatakan di dalam kehidupannya melalui karya keselamatan yang telah dinyatakan bagi setiap orang percaya. Mengarahkan hidup, pikiran dan perasaan kita pada sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang semu atau sesuatu yang tidak kekal di dalam kehidupan kita. Ini himbauan ini ditujukan bagi orang percaya di kota Kolose agar mereka mampu untuk bertahan dan melihat bagaimana teladan Kristus, bagaimana hikmat itu sudah nyata dalam kehidupan orang percaya untuk melihat sesuatu yang bukan terpikat atau terpaku pada hal-hal yang duniawi atau pada perbuatan-perbuatan jahat yang menjadi bagian di dalam kehidupan di bumi ini.
ditunjuk dengan sangat jelas di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bagian yang Rasul Paulus katakan, berani untuk menanggalkan manusia lama yang hidup di dalam dosa. Matikanlah dirimu, di dalam dirimu sesuatu yang duniawi. Lalu dikatakan apa yang duniawi itu, yang dulu dikatakan orang Kolose pun hidup di dalam perbuatan-perbuatan duniawi ini. Diminta matikanlah itu, tanggalkanlah itu, untuk menuju kehidupan sebagai manusia baru. Matikanlah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bagian ini Rasul Paulus mengatakan tidak ada kekuatan yang dapat kita miliki di dalam kehidupan manusia lama. Tidak ada kemuliaan dapat kita miliki dari kehidupan yang terpuruk di dalam perbuatan dosa. Yang dapat manusia baru terima atau kenakan di dalam hidupnya adalah bagaimana mencari hikmah Allah untuk memperbaiki hidupnya. Bagaimana memperbaiki kehidupannya di hadapan Tuhan. Temukan hikmah itu, agar hikmat Allah itu membawa kita untuk melakukan pembaruan hidup yang telah Kristus nyatakan melalui kematian dan kebangkitannya dalam karya keselamatan yang telah dinyatakan dalam hidup setiap orang percaya. Memang Bapak Ibu, untuk menanggalkan manusia lama bagi setiap orang percaya itu pergumulan. Untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Allah itu suatu pergumulan yang membutuhkan bagaimana kita belajar untuk tunduk dan taat kepada Allah sampai kita mencapai apa yang Allah inginkan untuk kita menjadi orang-orang yang hidup sebagai manusia baru di dalam kehidupan ini. Karena kalau kita mengenakan manusia lama dalam hidup kita, kemuliaan Kristus tidak akan pernah terpancar dari hidup kita. Bagaimana kita bisa katakan kita hidup di dalam Kristus tapi kita mau mengenakan apa yang dunia ini tawarkan? Bagaimana Bapak Ibu dan saya merefleksikan kehidupan iman percaya kita kepada Kristus kalau kita sendiri tidak hidup di dalam teladan hikmah Allah itu? Jelas di sini Bapak Ibu bagi saudara dan saya, perkara yang di atas pikirkanlah perkara yang di atas, bukan sesuatu yang tidak nyata di dalam kehidupan kita, atau bukan sesuatu yang bayang-bayang yang kasat mata kita tidak dapat melihatnya. Tidak demikian. Pikirkanlah yang di atas, carilah perkara yang dari sorga itu, agar kehidupan saudara dan saya senantiasa tertuju pada apa yang menjadi teladan Kristus yang telah dinyatakan dengan karya kasih-Nya melalui kebangkitannya. Belajar untuk menanggalkan menyangkali kehidupan manusia lama, membutuhkan takut akan Tuhan,
Karena kalau Bapak Ibu tidak punya dasar ini, sulit kita berdiri pada kehidupan manusia baru. Orang yang mengaku Kristus, mengikut Kristus, yang menyatakan pengakuan imannya, banyak orang percaya yang melakukan itu. Tapi tidak sebanyak orang percaya yang mau mematikan dalam dirinya perbuatan dosa. Tidak banyak orang percaya dalam dirinya mau menanggalkan kehidupan lama, yang hidup dalam hawa nafsu, yang hidup di dalam keserakahan, nafsu jahat, penyembahan berhala. Karena ketika Bapak Ibu dan saya mengandalkan kekuatan hidup kita untuk menjalani hidup ini dengan kenikmatan yang ditawarkan, Bapak Ibu sedang menempatkan diri lebih dari Tuhan untuk mengatakan kita lebih kuat dan hebat dari apa yang Tuhan nyatakan di dalam perjalanan hidup kita. Itu bagian yang harus kita tanggalkan di dalam kehidupan kita, agar seluruh kehidupan Bapak Ibu diarahkan untuk melihat dan memikirkan apa yang ada pada masa yang akan datang, yang Kristus siapkan dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kekal kita nantinya, yaitu perkara-perkara yang telah dinyatakan Kristus melalui teladannya di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dan di dalam surat Rasul Paulus ini dikatakan, keprihatinannya itu tertuju bagi semua orang, tidak ada batasan. Himbauan ini ditujukan kepada semua orang, bukan saja orang Yahudi tapi juga untuk orang Yunani, bukan saja untuk orang-orang barbar tapi juga untuk orang-orang Skit, yang kaya, yang miskin, tanpa batas. Teladan Kristus telah diberikan dan dinyatakan di dalam kehidupan setiap orang percaya, agar saudara dan saya boleh melihat rupa atau gambar sang Khalik itu jelas dalam perjalanan hidup iman percaya kita. Coba Bapak Ibu satu waktu coba kita berkaca pada firman Tuhan. Rupa gambar Allah atau sang Khalik itu nyata dalam hidup kita kah? Atau justru rupa dan gambar kita di hadapan sang Khalik begitu buruk sehingga kita tidak layak untuk melihat seperti apa kehidupan kita di hadapan Kristus. Di dalam bulan seni gerejawi ini, ketika Injil menjadi bahagian dalam kehidupan orang percaya di bumi Indonesia, Injil itu menjadi kabar baik yang memperbarui kehidupan orang percaya kini dan untuk selamanya. Bahkan kalau Bapak Ibu dan saya mencermati, kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang harusnya juga menyaksikan kabar baik itu di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Hari ini kita diajak untuk sedikit menyatu dengan saudara-saudara kita dari tanah Papua, sekalipun dalam bentuk yang tidak terlalu banyak. Mungkin pada waktu masuk Bapak Ibu melihat kita memakai khasnya Papua, bukan peci tapi mereka memakai ini. Musik juga yang dimainkan, sebagian lagu ini adalah lagu-lagu yang tercipta dari saudara-saudara kita dari tanah Papua, yang mereka mengapresiasikan dengan hidup mereka dalam keterbatasan yang mereka miliki. Tapi kalau Bapak Ibu sedikit menengok kehidupan orang Papua atau orang-orang yang di tanah Papua, khususnya di bagian pedalaman, Bapak Ibu dan saya harus belajar melihat bukan hanya dengan kasat mata tapi dengan hati kita.
Karena apa? Di dalam kehidupan yang mereka jalani, di dalam pergumulan, kabar baik itu, tadi saya katakan kabar baik itu yaitu ketika Injil Kristus diberitakan. Injil Kristus itu adalah bagaimana menceritakan, bagaimana menyaksikan karya kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dan karya kasih itu dilakukan dengan teladan, hikmat yang dinyatakan dalam hidup orang percaya. Orang-orang Papua, kebanyakan dari mereka yang merindukan untuk mendengarkan kabar baik, tidak mampu untuk menggapai itu segampang Bapak Ibu dan saya alami di kota Jakarta. Untuk mendapatkan kitab seperti ini tidak mudah bagi orang-orang Papua di pedalaman. Untuk memiliki kitab ini, kalau di sana dibahasakan, Alkitab ini adalah kabar baik, kitab kabar baik. Entah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, entah itu diterjemahkan dalam bahasa ibu orang Papua, kitab ini namanya kitab kabar baik. Tidak gampang orang Papua di tanah-tanah di pedalaman Papua mendapatkan kitab kabar baik ini. Rasul Paulus menghimbau bagi saudara dan saya melalui suratnya kepada jemaat di Kolose, temukan hikmat Tuhan di dalam setiap teladan Kristus, hidup di dalamnya, mengandalkannya. Arahkan pikiran dan hidup kita tertuju hanya untuk Kristus, siapapun kita. Bagikan hidup saudara dan saya untuk menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Kristus. Bukan saja ketika kita sanggup untuk melakukan pelayanan dan tutur kata kita, tapi bagaimana kita mengubah hidup kehidupan kita yang sesungguhnya untuk menyatakan gambar Sang Khalik itu nyata dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika saudara dan saya boleh menyaksikan gambar Sang Khalik itu sesuai dengan kehendak Allah sendiri, bahwa hidup Bapak Ibu dan saya untuk menjadi bagian berkat dalam kehidupan dengan sesama. Hari ini kita dihimbau oleh firman Tuhan. Jika kabar baik ini telah menuntun kita untuk menemukan bagian-bagian hikmah Allah untuk membarui kehidupan kita dari waktu ke waktu dan terbuka terus-menerus mau dibarui oleh firman Tuhan ini, nyatakan itu dengan hidup saudara dan saya dimanapun kita berada. Karena kita tidak dibatasi oleh apapun untuk hidup menurut hikmah yang Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ini bagian yang kita punya. Jika ada sebagian besar saudara-saudara kita orang percaya di tanah Papua tidak mampu memiliki ini dengan gampang, hari ini Bapak Ibu dan saya boleh melihat, kita diingatkan kebenaran firman Tuhan ini adalah kekuatan yang membuat kita bertahan untuk hidup di dalam Kristus. Kebenaran firman Tuhan inilah yang menjadi hikmah yang dari Allah untuk kita memperbarui kehidupan kita setiap waktu, hidup menurut kehendak-Nya. Dan biarlah apa yang menjadi perayaan bulan seni gerejawi yang diangkat dari tanah Papua hari ini mengajak kita juga untuk mau memiliki kepekaan berbagi dengan mereka. 8 tahun yang lalu Bapak Ibu, 7 tahun yang lalu, ketika majelis jemaat mengizinkan saya ikut dalam program Lembaga Alkitab Indonesia, dan pada waktu itu membagi Alkitab yang telah diterjemahkan dalam bahasa Ilu atau bahasa ibu dari tanah Papua, saya diizinkan untuk mengikuti program ini. Buku yang dibawa sekitar 5.000, dibagikan
3.000 untuk mereka yang ada di Jayapura dan sekitarnya, 2.000 disimpan untuk dibagikan bagi mereka yang ada di pedalaman Ilu. Pedalaman Ilu itu kurang lebih ada di kaki gunung Sriwijaya. Ketika kami sampai di pedalaman Ilu, kami tidak menyangka, saya khususnya tidak menyangka, mereka yang telah menunggu untuk dapat dibagikan buku kabar baik itu, yang tersisa cuma 2.000 itu, yang datang kurang lebih 10.000 orang. Dan perjalanan mereka untuk sampai di pedalaman Ilu itu membutuhkan perjalanan yang panjang. 1 minggu mereka berjalan kaki dari tempat tinggal mereka sampai ke tempat di mana kami tinggal di pedalaman Ilu. 10.000 yang datang, kitab itu cuma tersedia 2.000, yang terbagi hanya untuk mereka yang menjadi guru Injil, mereka yang menjadi pendeta di sana, atau mereka yang menjadi penginjil di sana. Itu dibagi agar semua bagian yang ada di pedalaman itu dapat menerima kitab kabar baik ini. Saya menyampaikan ini bagi Bapak Ibu sebagai pengalaman spiritual yang saya jumpai, bahwa di dalam kehidupan orang percaya harus memiliki kerinduan untuk selalu hidup pada tuntunan hikmah Allah, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah kita katakan setiap orang yang mempunyai Alkitab di rumah, setiap hari kita membacanya. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan, cari perkara di atas, tidak menganga ke atas lalu mengatakan mana perkaranya. Ini dia, cari di sini, temukan hikmahnya di sini, agar saudara dan saya boleh hidup menurut apa yang Kristus kehendaki dan selalu diperbarui dalam kehidupan ini, agar dengan proses yang Kristus nyatakan melalui kuasa Roh Kudus menuntun kita, kita selalu diperbarui dari waktu ke waktu untuk menjadi orang percaya yang mau hidup menampilkan gambar Sang Khalik melalui kehidupan kita, melalui hidup yang Tuhan percayakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.